Selamat berjumpa kembali dengan saya Nikodemus Soprantila di program Kebenaran hari ini. Masih dengan tema yang sama, doa dan pergumulan, bagian yang kedua. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan tetap nyata dalam hidup kami, dan hari ini kami kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, beri kami pencerahan supaya kami boleh mengerti rencana kehendak Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kekasih Tuhan, hari ini kita kembali akan membahas tentang doa dan pergumulan. Di bagian yang pertama saya sudah memberikan satu penjelasan bahwa doa bukan sekedar kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, sekedar kita berkeluh kesah kepada Tuhan, tapi doa adalah juga memberikan kesempatan Tuhan berbicara kepada kita lewat beberapa hal yang sudah saya sampaikan, lewat audible, lewat firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah hamba Tuhan yang diurapi, dan lewat pesan-pesan Tuhan atau nasihat Tuhan, lewat teman-teman, lewat saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan saudaraku, yang kedua, kita akan masuk dari bagian yang kedua dari doa dan pergumulan. Saudaraku, bagian yang kedua adalah tentang konsisten dan teratur. Nah, hari ini kita mau melihat teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa dan pergumulan dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat teladan doa dari kehidupan Yesus. Dan saat ini kita mau membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke sana, ke tempat sunyi, dan berdoa di sana. Yesus berdoa secara konsisten dan teratur. Dan bukan hanya saat ia perlu saja ia berdoa, tetapi telah menjadi bagian dan gaya hidupnya Tuhan Yesus, sehingga doanya berdampak secara luar biasa terhadap pelayanannya. Saudaraku, kalau saudara melihat, membaca beberapa ayat, ada banyak ayat yang mencatat, seperti Matius pasal 4 ayat 22, Markus 6 ayat 46, Lukas 5 ayat 16, Lukas 6 ayat 12, Lukas 9 ayat 18, Lukas 18 ayat yang pertama, dan beberapa ayat-ayat yang lain. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus konsisten teratur dalam berdoa, baik ketika pagi-pagi atau ketika malam. Dan saudaraku, kapanpun Yesus selalu berdoa. Ya, kita baca dulu ayat Lukas 18 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kekasih Tuhan, kita mau belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, bahwa Yesus selalu konsisten dan teratur dalam berdoa, dan doa itu menjadi bagian dalam hidupnya atau menjadi gaya hidupnya Tuhan Yesus. Kita mau belajar, kita mau selalu meneladani Tuhan Yesus, ya, untuk kita boleh tetap konsisten dan teratur dalam berdoa. Ya, bukan hanya ketika kita sedang dalam pergumulan aja atau masalah aja kita berdoa kuat, berdoa terus, tetapi setelah lepas dari pergumulan, Tuhan sudah menjawab pergumulan kita tidak lagi berdoa. Ketika kita dalam kesakitan, kita berdoa minta kesembuhan, tetapi ketika kita sudah sembuh, kita tidak lagi berdoa. Tidak konsisten, ya, tidak teratur. Atau mungkin ketika kita dalam masalah pergumulan, mungkin
Dalam keuangan kita berdoa Tuhan supaya memberkati terus. Kita berdoa, setelah Tuhan memberkati kita tidak lagi berdoa. Tidak, saudaraku. Hari ini kita mau belajar untuk kita selalu konsisten dan teratur dalam berdoa, ya, seperti Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, di akhir zaman ini ada banyak hamba Tuhan yang dapat melayani tanpa berdoa. Ya, mereka sibuk melayani pagi, siang, sore, malam, ke sana kemari, khotbah sana, khotbah sini, tanpa berdoa bisa. Ya, mereka memilih menyerahkan urusan doa kepada tim doa. Ya, ada tim doa, doakan, saya mau pelayanan sana sini tiap hari, pagi, siang, sore, malam, tanpa doa bisa, saudaraku. Dan akhir zaman ini hamba Tuhan banyak yang begitu. Tapi saya mau katakan, saudaraku, doa adalah bukan urusan tim. Tidak salah kita punya tim doa yang mendukung pelayanannya. Tidak salah hamba Tuhan punya tim doa untuk mendukung pekerjaan pelayanan yang Tuhan tugaskan kepadanya. Tetapi saudaraku, seorang hamba Tuhan juga harus ambil bagian dalam doa secara pribadi. Jadikanlah doa kita adalah prioritas dalam hidup kita dan menjadi gaya hidup kita. Senjata andalan menghadapi musuh-musuh yang tak tampak. Hal-hal yang jasmani adalah manifest dari hal-hal yang rohani. Sehingga ketika kehidupan rohani kita beres, maka kehidupan jasmani kita juga akan beres. Saudaraku, saya mau katakan doa yang konsisten menghasilkan hubungan yang berkualitas. Mari kekasih Tuhan, kita mau konsisten dan teratur dalam berdoa. Bukan sekedar kita lagi butuh kita berdoa, kita lagi mau kita berdoa. Tetapi saudaraku, dimanapun kita berada, kapanpun kita ada kesempatan, kita ada waktu, kita gunakan waktu kita untuk terus tetap setia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, saudaraku, kita akan membuka dalam 1 Tesalonika. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, ayat yang pendek, saudaraku. Demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa. Kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang doa dan pergumulan. Yang kedua adalah mari kita mau tetap konsisten dan teratur. Kita belajar dari teladan kita Tuhan Yesus Kristus yang tetap berdoa, konsisten dalam berdoa, baik dalam masalah, baik tidak ada masalah, baik dalam sakit, baik dalam sehat, baik dalam keadaan tidak diberkati atau tidak ada berkat, dan juga diberkati. Dalam keadaan apapun kita, baik dalam keadaan suka duka, kita mau tetap berdoa. Karena apa, saudaraku? Doa yang konsisten akan menghasilkan hubungan yang berkualitas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Shalom. Shalom.